Saya mau bagi kepada kita semua ada 3 ciri-ciri orang yang berbuat kasih yang radikal. Yang pertama, ciri-ciri daripada orang yang membawa kasih yang radikal, mencintai dan mengasihi manusia tanpa punya agenda pribadi, tanpa punya kepentingan pribadi. Sebab kasih itu murni, kasih itu tulus, kasih itu suci, kasih itu tidak pernah menuntut di belakangnya. Kita lihat Tuhan Yesus. Kita akan selalu menjadikan Yesus itu standar atau menjadi pusat daripada apa yang harus kita kerjakan. Artinya begini, lihat Yesus. Dia beri nafas kepada kita tanpa berbayar. Adakah di antara kita yang bernafas berbayar? Dia beri surga kepada kita tanpa berbayar. Adakah di antara kita masuk surga berbayar? Hampir di dunia ini langkah dengan gratisan. Masuk parkir bayar, masuk taman Ancol bayar, masuk bioskop bayar. Bahkan begitu banyak orang yang lakukan donor darah, bagi sembako, beri bantuan, tapi ingin nomornya dicoblos. Ada kepentingan. Tapi lihat Yesus. Anda coblos Yesus, Anda tidak coblos Yesus. Yesus sudah coblos kita. Anda mau mati buat Yesus, Anda tidak mau mati buat Yesus. Yesus sudah mati untuk kita. Dia mencintai kita dengan kasih tanpa punya kepentingan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Surat Galatia ditulis oleh seorang rasul bernama Paulus. Rasul Paulus adalah rasul kasih karunia. Jadi kalau kita mau hidup dalam kasih karunia, kita akan belajar dari seorang rasul bernama Paulus. Dalam Galatia 6 ayat kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Sayang, dalam bahasa Indonesia kurang seberapa jelas. Saya mau kita lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan lebih jelas. Galatia 6 ayat 2 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Tanya Bapak, Ibu, dan sahabat saya, dengan kita menolong sesama secara ikhlas, tulus, tanpa punya kepentingan, kita sedang melakukan seluruh perintah Kristus. Bapak, Ibu, dan sahabat saya, kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru berulang-ulang, Alkitab kita akan muncul satu benang merah. Alkitab kita akan selalu berbicara mengenai kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Berarti dengan kata lain, sekalipun kita nggak hafal Alkitab, minta maaf. Sekalipun Alkitab kita disingkirkan dari bumi Indonesia, atau dicampakkan dalam laut, atau dibakar dari negara kita Indonesia, selama kita melakukan kasih, kita sudah melakukan seluruh perintah Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Berarti melakukan firman adalah hal yang mudah dan sederhana. Dengan melakukan kasih, dengan menolong sesama tanpa punya kepentingan, kita sedang melakukan seluruh firman-Nya. Berarti dengan kata lain, minta maaf. Sekalipun kita rajin beribadah, sekalipun kita berapi-api dalam pelayanan, sekalipun kita hebat dalam mission, tapi kalau kita nggak punya kasih, sama dengan kita sedang tidak melakukan seluruh perintah Tuhan dari awal sampai akhir, dari A sampai Z. Makanya Rasul Paulus berkata dengan keras kepada para pelayan di Korintus. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, Rasul Paulus berkata begini, semua radikalitasmu, semua kehebatanmu, semua karismamu dikurangi kasih sama dengan nol besar, nihil. Berarti semua pelayanan kita menjadi sia-sia, semua pekerjaan kita menjadi sia-sia kalau nggak ada kasih. Makanya 70 tahun hidup kita ini tidak ada bandingan dengan 700 tahun nanti. 70 tahun ambisi kita, cita-cita kita di bumi yang kita kerjakan ini nggak ada bandingan dengan 7.000 tahun nanti. 70 tahun keinginan kita di bumi ini nggak ada bandingan dengan 7 juta tahun nanti, di mana kita bangga selama-lamanya atau malu selama-lamanya, di mana kita bahagia selama-lamanya atau menderita selama-lamanya. Itu sebabnya saya sedang buka pikiran kita bersama-sama untuk mari lakukan semua tugas dan tanggung jawab kita selama di bumi berdasarkan motivasi kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, maka kita akan bangga dan bahagia selama-lamanya. Ada 4 alasan kenapa Tuhan tidak mengendaki kita menuntut imbalan ketika kita berbuat kebaikan. Yang pertama, karena tugas kita adalah meringankan beban orang dan bukan menambah beban sesama. Karena tugas daripada Radical Love is giving our best to make others better. Memberi yang terbaik untuk orang yang lebih bahagia, lebih sejahtera, lebih sehat, lebih dekat sama Tuhan, lebih baik. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri menuntut,
tangan kanan memberi, tangan kiri pengen dipuji. Maka sebenarnya kita telah memberikan tekanan batin kepada orang yang kita bantu. Karena mereka akan berpikir begini, bagaimana saya bisa balas budimu? Bagaimana saya bisa balas hutang-hutangmu? Namun sebaliknya, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak menuntut. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mau terima pujian atau imbalan. Maka kita sedang memberikan kelegaan kepada orang yang kita tolong. Yang kedua alasan, kenapa Tuhan tidak menghendaki kita menarik imbalan ketika kita berbuat kasih, bukti ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Yang ketiga alasan, kenapa Tuhan tidak menghendaki kita menuntut imbalan ketika kita berbuat kebaikan, memberi kesempatan untuk Tuhan membalas kepada kita. Bapak, Ibu, sahabat saya, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri menuntut, tangan kanan memberi, tangan kiri pengen dipuji, maka kita sudah terima imbalan dari manusia. Jangan lagi menuntut untuk Tuhan berbuat lebih besar. Jangan lagi menuntut untuk Tuhan berbuat lebih banyak, karena kita udah terima upahnya dari manusia. Namun sebaliknya, maka kita sedang memberi kesempatan untuk Tuhan membalas kepada kita. Dan kalau Tuhan membalas kepada kita, pasti kualitas dan kuantitasnya jauh lebih besar daripada manusia bisa balas untuk kita. Makanya biasanya orang yang murah hati itu selalu dekat dengan mujizat. Yang keempat alasan, kenapa Tuhan tidak menghendaki kita menuntut imbalan ketika kita berbuat baik? Nobody perfect. One day we need help from somebody else. Orang itu gak selalu sempurna. Suatu saat dia butuh bantuan yang lain. Orang itu gak selalu sehat. Suatu kali dia butuh pertolongan orang lain. Dunia ini berputar secara fisik, tapi secara kualitas kita gak boleh berputar. Hari ini kita kuat, belum tentu besok-besok masih kuat. Hari ini kita di atas, belum tentu besok-besok masih di atas. Nah, mumpung kita ada di atas, Bapak, Ibu, dan sahabat saya, rajin-rajin menebar perhatian dan kebaikan. Dimanapun, kapanpun, pada siapapun, maka ketika kita ada di bawah, nggak usah panik sama krisis. Sebab orang-orang yang pernah kita tolong, mereka dengan senang hati untuk menolong kita. Seandainya mereka semua yang pernah kita tolong tidak sanggup menolong kita, gak usah panik sama krisis. Tuhan sendiri akan turun tangan untuk menolong kita. Ayo, ini kesempatan yang terbaik untuk kita menabur kasih tanpa punya kepentingan. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.